Learning Journal Agenda 2 Asinkronus. Perkenalkan, nama saya Orlando Luis Pangaila, peserta Latsar CPNS Angkatan 3 Kelompok 1 pada Satuan Kerja KPU Kota Mobagu. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan Learning Journal Agenda 2 Asinkronus. Pada metode pembelajaran asinkronus, kami tidak melakukan pembelajaran tatap muka via Zoom meeting. Akan tetapi, diberikan tugas kelompok dan tugas individu yang harus dikerjakan. Untuk tugas individu, kami harus mengerjakan pembuatan video learning journal yang sementara Anda dengar, dan ada juga tugas video resume. Tugas kelompok pertama adalah menentukan role model. Kami diminta untuk memilih seorang tokoh yang layak dijadikan role model dalam penerapan nilai berakhlak. Tokoh tersebut harus menunjukkan melalui sikap, tindakan, dan dedikasinya bahwa ia mencerminkan nilai-nilai dasar ASN. Dengan demikian, tokoh tersebut dapat dijadikan teladan serta sumber inspirasi dalam menerapkan nilai berakhlak, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam pelaksanaan tugas sebagai aparatur negara. Tokoh yang saya jadikan contoh dalam penerapan nilai berakhlak adalah Soekarno. Beliau merupakan proklamator dan presiden pertama Republik Indonesia yang memiliki semangat nasionalisme serta dedikasi tinggi kepada bangsa dan negara. Melalui perjuangannya dalam meraih kemerdekaan, Soekarno menunjukkan nilai loyalitas, kepemimpinan, tanggung jawab, serta kemampuan berkolaborasi dengan berbagai tokoh bangsa. Oleh karena itu, Soekarno layak dijadikan teladan dalam penerapan nilai core value ASN berakhlak dalam kehidupan dan pelaksanaan tugas sebagai aparatur negara. Tugas kelompok yang kedua adalah benchmarking. Benchmarking berakhlak merupakan proses mempelajari dan mengadopsi praktik terbaik dari instansi atau perusahaan lain dalam menerapkan nilai-nilai core value ASN berakhlak. Melalui benchmarking, organisasi dapat memperoleh inspirasi untuk meningkatkan kinerja, memperkuat budaya kerja, serta memberikan pelayanan publik yang lebih baik. Instansi yang dapat dijadikan contoh benchmarking adalah Komisi Pemilihan Umum. KPU merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang memiliki peran penting dalam menjaga demokrasi di Indonesia. Dalam pelaksanaan tugasnya, KPU menerapkan nilai-nilai berakhlak seperti akuntabel dalam penyelenggaraan pemilu, berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat, serta kolaboratif dengan berbagai pihak untuk memastikan proses pemilu berjalan jujur, adil, dan transparan. Perusahaan yang dapat dijadikan contoh dalam benchmarking penerapan nilai berakhlak adalah PT Bank Negara Indonesia atau BNI. BNI dikenal sebagai salah satu bank milik negara yang memiliki budaya kerja profesional, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan kepada nasabah. Melalui transformasi digital serta peningkatan kualitas layanan, BNI menunjukkan penerapan nilai kompeten, adaptif, dan berorientasi pelayanan. Oleh karena itu, BNI dapat menjadi inspirasi dalam meningkatkan kinerja organisasi serta memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Pada tugas individu lainnya, kami diminta untuk membuat resume terkait Agenda 2 dalam pelatihan dasar ASN. Agenda ini membahas tentang penerapan core value ASN berakhlak sebagai nilai dasar yang harus dimiliki oleh setiap aparatur sipil negara. Melalui pembelajaran ini, kami mempelajari makna dari setiap nilai berakhlak serta bagaimana nilai tersebut dapat diterapkan dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, dalam Agenda 2, kami juga diminta untuk mencari tokoh yang layak dijadikan role model dalam penerapan nilai berakhlak, serta mengidentifikasi instansi atau perusahaan yang telah berhasil menerapkan core value berakhlak sebagai bagian dari budaya kerja organisasi. Sebagai penutup, melalui pembelajaran pada Agenda 2 ini, diharapkan kita sebagai ASN dapat memahami dan menerapkan nilai-nilai core value berakhlak dalam setiap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Nilai-nilai tersebut tidak hanya menjadi pedoman dalam bekerja, tetapi juga menjadi dasar dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta menjaga integritas sebagai aparatur negara.